Selamat siang Ibu Tri, terima kasih atas kesempatan ini. Kali ini saya akan mencoba sebuah video presentasi dari hasil materi review jurnal yang sudah saya lakukan. Adapun materi yang saya angkat itu dari materi pertemuan e-learning kelima yang terletak pada komunikasi antar budaya. Berikut saya akan coba share screen terkait hasil dari materi presentasi yang saya hadirkan pada siang hari ini. Nah, baik. Nah, judul yang saya akan coba angkat itu dari hasil jurnal komunikasi antar budaya melalui tradisi perkawinan suku Bajo dan suku Samawa di Sumbawa Besar. Adapun latar belakangnya terdapat ada 5, di mana yang pertama Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki 2 pulau terkenal, yakni Lombok dan Pulau Sumbawa. Yang kedua, Nusa Tenggara Barat memiliki 3 suku utama, yaitu suku Sasak, suku Samawa, dan suku Bojo. Yang ketiga, suku Samawa merupakan suku asli Sumbawa yang terdapat di Kecamatan Alas. Yang keempat, masyarakat suku asli Samawa menjalin hubungan baik dengan suku-suku yang ada di Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah suku Bajo. Yang kelima adalah hubungan baik dari interaksi suku Samawa dan suku Bajo menghasilkan beberapa perkawinan antar kedua suku. Adapun tujuan penelitiannya itu adalah bagaimana pola komunikasi antar budaya, suku Bajo dan suku Samawa maksud saya, dalam perkawinan kedua suku yang memiliki budaya yang berbeda. Adapun metodologi penelitian yang saya catat di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang kedua, informannya ditentukan dengan purposive sampling dengan cara pemilihan secara sengaja atau acak dengan kriteria tertentu. Kriteria informan diperoleh dari 2 tokoh masyarakat atau tokoh adat dan 2 pasangan suami istri suku Samawa dan suku Bajo. Yang keempat adalah jenis data yang dibagi 2, yaitu primer melalui wawancara observasi dan sekunder melalui referensi jurnal, data, dan instansi terkait. Yang kelima adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara. Yang keenam, teknik analisis data digunakan cara reduksi data dan penyajian data. Yang ketujuh adalah validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan penarikan kesimpulan. Nah, adapun teori penelitiannya terdapat ada 5, di mana teori interaksionis simbolik, yang kedua adalah teori MIT, yang ketiga adalah teori simbol sosial, yang keempat adalah teori komunikasi antar budaya, yang kelima itu adalah teori 4 pola komunikasi. Hasil dari penelitiannya yang dianalisis melalui teori analisis simbolik. Yang pertama adalah mind, di mana ketika istri dari suku Samawa harus mempelajari terlebih dahulu pesan yang ingin disampaikan dari pasangannya yang berasal dari suku Bajo. Begitu juga sebaliknya, suami yang berasal dari suku Bajo harus mempelajari terlebih dahulu pesan yang disampaikan ke pasangannya. Hal ini dilakukan agar menghindari konflik dalam keluarga. Yang kedua itu adalah self atau diri, yakni ketika pasangan yang berasal dari suku Samawa berinteraksi menggunakan bahasa Bajo, tetapi logatnya masih kurang tepat dalam hal pengucapan. Pasangan yang dari suku Bajo harus mampu memaknai dan menyesuaikan diri terhadap apa pesan yang disampaikan oleh pasangannya. Yang ketiga adalah society atau masyarakat, atau bisa dibilang ini adalah lingkungan, faktor lingkungan, yang dimana pasangan suku Samawa harus membiasakan diri terhadap kebudayaan dari masyarakat suku Bajo di daerah tersebut. Ya, dimana adalah faktor agama adalah faktor yang paling mempengaruhi, di mana suku Bajo mayoritas beragama Islam, di mana memberi kemudahan interaksi bagi sesama umat Muslim dalam hal beribadah. Yang berikutnya adalah analisis jurnal. Di sini ada 7 poin yang saya catat dari jurnal dari peneliti yang saya rasa tepat. Yang pertama adalah
Metode penelitian yang digunakan tepat, di mana menggunakan kualitatif pendekatan studi kasus. Yang kedua, menentukan informannya dengan purposive sampling agar mendapatkan informan yang tepat untuk penelitian. Yang ketiga, membagi jenis data dan jenis data primer dan sekunder sudah tepat. Yang keempat, sudah tepat memilih data primer, yakni suku Bajo yang di Pulau Bungin, dan juga pasutri suku Bajo dan suku Samawa, dan juga ada pasangan yang telah berumur 18 tahun. Yang kelima adalah sudah tepat memilih data sekunder dari buku dan jurnal atau instansi terkait. Di poin ke-6 dan 7 ini mungkin beberapa kekurangan dari isi jurnal ini. Kekurangannya menurut saya terdapat pada rumusan masalah yang belum terdapat atau yang saya belum temukan, di mana hal mendasar apa yang menjadi kelayakan dari jurnal ini dapat diteliti. Saya kasih contoh, misalnya kan kalau contoh dari penelitian antar budaya itu adalah menilai pola komunikasi yang mereka lakukan. Bisa diambil dari banyak kasus kekerasan rumah tangga ataupun kasus lainnya. Nah, dari sini hal mendasar ini belum ada saya temukan dari rumusan masalah dari jurnal ini. Nah, baik, mungkin hanya ini dari video review jurnal dari materi presentasi yang saya coba sharing di siang hari ini. Mohon maaf Bu apabila ada kesalahan kata ataupun dari materi yang saya tulis dan juga dari video yang saya tampilkan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran dan materi yang telah Ibu berikan setiap minggunya. Dan kiranya dari materi presentasi video ini dapat sebagai acuan dalam kelulusan dan nilai UAS saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.